Shalom saudaraku sekalian, kita telah memasuki tema tahunan kita yang baru yaitu Overcomer. Sejak minggu kemarin, Boksu telah mendeklarasikan bahwa kita telah melangkah masuk dalam tema tahunan baru. Nah saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah tema yang sangat luar biasa karena kita akan memasuki sebuah dimensi hidup yang baru. Saudaraku sekalian, ketika kita telah menang, maka kuasa dan kemuliaan kemenangan tersebut ada di dalam kehidupan kita. Akan ada sukacita, kebanggaan, kebahagiaan, dan berkat Tuhan yang menyertai kita. Nah saudaraku sekalian, setiap tema tahun yang baru itu merupakan sebuah kegerakan Tuhan yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan telah bergerak, maka saat kita memasuki kegerakan tersebut, kita akan mengalami kuasa dan berkat yang luar biasa dari kegerakan tersebut. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, jangan kita menganggap bahwa tema tahunan ini hanya sebuah slogan atau hanya sekedar sebuah tema belaka. Tetapi saya mau katakan hari ini, ketahuilah, ini merupakan cara Tuhan memimpin kehidupan kita dan gereja kita secara sinodal. Nah, saudaraku sekalian, saat kita berbicara tentang overcomer, kita berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pemenang. Kita berbicara tentang menjalani kehidupan sebagai seorang pemenang. Kita berbicara bagaimana bertahan sebagai seorang pemenang dan menghasilkan pemenang-pemenang lain di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita telah mendengar bagaimana Limboksu telah menyampaikan bagaimana kita menjadi seorang pemenang, alasan-alasan kita bisa menjadi seorang pemenang. Dan hari ini saudaraku sekalian, saya akan menyampaikan menjalani kehidupan seorang pemenang. Jadi bagaimana menjalani kehidupan seorang pemenang. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka 2 Korintus pasal yang kedua ayat ke-14 bagian A. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. Perhatikan firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita buka kembali lagi satu firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-57. 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-57. Firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, hari ini mari saya mengajak saudara semua untuk belajar bagaimana menjalani hidup sebagai seorang pemenang. Ada beberapa poin yang sederhana yang harus saudara mengerti dan aplikasikan di dalam kehidupan saudara apabila saudara mau berjalan sebagai seorang pemenang. Poin pertama adalah mengelola hidup kita. Kita buka Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya saudaraku sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, kita menemukan bahwa Allah memberikan kepada manusia otoritas untuk mengatur dunia ini. Atau tepatnya mengelola dunia dan isinya. Ini merupakan otoritas yang sangat penting yang telah Allah berikan kepada manusia pada saat ini. Merupakan sebuah otoritas yang sangat penting yang telah Allah percayakan kepada manusia pada saat itu. Dan kita melihat bahwa otoritas tersebut itu merupakan sebuah pendelegasian kuasa Allah bagi manusia pertama di dunia ini.
Nah, saudaraku sekalian, otoritas yang telah Allah berikan itu terus berlangsung dari dulu sampai pada kehidupan kita hari ini. Kita menemukan bahwa kita mempunyai hak penuh di dalam mengelola kehidupan kita. Kita punya hak penuh untuk mengatur kehidupan kita setiap hari. Coba Anda perhatikan. Kita melihat, ya, atau dengan kata lain, hari ini saudara Anda bebas sekali melakukan apapun, ya. Artinya Anda bisa melakukan segala sesuatu itu sesuka hati Anda. Saya berikan contoh. Saudara mau kemanapun, mau makan apapun, mau ngomong apapun, itu saudara putuskan. Itu terserah saudara. Kemudian, ya kalau kita lihat dalam hal-hal rohani, contohnya, ya dalam hal beribadah. Saudara mau mengikuti ibadah ataupun tidak, ya maksudnya mengikuti dengan penuh hormat ataupun tidak, itu saudara yang putuskan. Waktu mendengarkan firman Tuhan, saudara mau mendengarkan dengan serius atau tidak, saudara yang putuskan. Atau pada saat saudara mau mendengarkan firman Tuhan, saudara mau catat atau tidak, ya saudara yang putuskan sendiri. Nah, atau saudaraku sekalian, waktu Anda tidur atau makan, Anda mau berdoa sebelumnya atau tidak berdoa, saudara yang putuskan sendiri. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Nah, ini menjelaskan, ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah menghormati setiap keputusan tindakan saudara sehubungan dengan otoritas yang telah Dia berikan. Tetapi saudaraku sekalian, kita semua tidak boleh lupa bahwa Allah punya prinsip dan Allah punya sistem di dalam hubungannya dengan manusia. Ya, Dia punya sistem, Dia punya prinsip yang telah Dia tetapkan di antara kita dengan Dia. Artinya apa? Artinya otoritas Allah berikan sepenuhnya kepada kita tanpa Dia memaksakan kehendaknya atas kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, setiap daripada kita harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua otoritas yang telah Allah percayakan, Allah berikan, dan Allah taruh di dalam kehidupan kita masing-masing hari ini. Kenapa demikian? Saudaraku sekalian, firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa semua yang ada, yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini harus kita pertanggungjawabkan. Pengkhotbah 12 ayat 14 berkata seperti ini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 4:13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Satu lagi ayat, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-5. 1 Petrus 4 ayat ke-5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan, ya, seturut dengan otoritas yang Dia berikan kepada kita untuk mengelola hidup ini. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita hidup itu penting. Paulus berkata kepada kita agar kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Paulus berkata, baiklah kita hidup dengan bijak atau arif. Hari ini jangan hidup semau gue atau sesuka hatimu. Saudaraku sekalian, jangan hidup seolah-olah kita tidak akan mati.
Perhatikan hari ini bagaimana engkau mengelola hidup Anda ya dengan apa yang telah Allah berikan percayakan kepada saudara. Apakah saudara hari ini ya hidup saudara dan semua yang saudara lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah semua yang saudara lakukan hari ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua yang saudara lakukan hari ini sudah memuliakan nama Tuhan? Apakah semua yang saudara lakukan pada hari ini itu adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan? Saudaraku sekalian, pertanyaan-pertanyaan di atas, pertanyaan-pertanyaan barusan, itu merupakan dasar yang akan menentukan apakah saudara telah mengelola hidup saudara dengan baik dan benar atau tidak sama sekali. Ketika kita berbicara tentang mengelola hidup, dan apabila saudara mau mengelola hidup saudara dengan baik, maka saudara harus tahu tentang masa dan waktu. Hari ini, kita telah berada di akhir zaman. Waktu kita tidak banyak. Tantangan hidup semakin besar. Tantangan pelayanan semakin berat. Setiap kesempatan untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, hari ini bukan lagi emas, tapi berlian. Sebab saking berharganya ya waktu dan kesempatan kita bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan di akhir zaman ini. Saya berikan contoh saudaraku sekalian. Kita semua tahu situasi kondisi sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 ini telah merambah seluruh dunia. Situasi dan kondisi itu berubah dengan sangat drastis di berbagai bidang kehidupan. Sebut saja bidang ekonomi, ya kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, bidang sosial, dan lain sebagainya. Kita melihat saudaraku sekalian hari ini, pengangguran bertambah, bahkan hampir semua golongan terimbas oleh pandemi yang terjadi. Kita melihat pembatasan terjadi di berbagai segi kehidupan, termasuk ibadah kita kepada Tuhan. Sekarang, kita tidak bisa beribadah secara korporat seperti yang kita lakukan. Dan kita juga tidak bisa melayani Tuhan seperti yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini datang. Kita tidak tahu bahwa ini bisa berlangsung sampai berapa lama. Kita tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Dan seandainya kita bisa kembali beribadah, saudaraku sekalian, mungkin tidak bisa seperti dulu lagi. Apabila kita telah kembali beribadah, kita tidak bisa bersalaman seperti dulu, lalu kita bisa ngobrol di dalam kehangatan ya satu sama lain. Kenapa? Karena pada saat kita bisa kembali bertemu di dalam gereja beribadah bersama, segala sesuatu ada jaraknya. Kita duduk minimal mesti berjarak 1 meter. Ngantri di toilet, ya juga ya ada jarak 1 meter. Mungkin kita duduk di kafe gereja nanti, juga ada jaraknya. Ya, dulu kita bisa duduk dekat-dekat, dempet-dempetan, sekarang tidak bisa. Semuanya serba ada jarak. Bahkan durasi ibadah kita juga menjadi pendek. Nah saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita semua pasti memiliki kerinduan yang besar untuk kembali seperti sedia kala sebelum pandemi ini datang.
Tetapi kenyataannya telah berbeda. Kita harus menerima kenyataan hidup kita sekarang ini. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, mari pakai hidup kita yang semakin pendek. Pakai waktu kita yang semakin pendek. Dan kita belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, ketika Anda mau mengelola hidup Anda dengan baik, tahu tentang waktu, tahu tentang masa, ya. Dan selain itu, kalau Anda mau mengelola hidup Anda dengan baik, maka hidup saudara mesti berpadanan dengan Injil dan pelayanan kepada Tuhan. Nah, kita semua tidak tahu berapa banyak kesempatan yang masih tersisa ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kelola setiap jengkal hidup saudara dengan baik. Agar setiap jengkal kehidupan saudara itu berarti dan bernilai. Dan bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Musa di dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tetapi kenyataan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa banyak sekali manusia itu belum sampai umur 70 tahun mereka telah meninggal. Sebelum sampai 70 tahun mereka telah berpulang, mereka telah mati. Nah, saudaraku sekalian, kita menemukan hari ini sebuah kenyataan bahwa kematian ketika itu datang itu tidak pernah akan mengirimkan surat pemberitahuan, tidak pernah ada kiriman notifikasi seperti di WhatsApp atau seperti di media sosial lainnya. Tidak pernah permisi terlebih dahulu, tidak pernah memberikan peringatan. Dan bahkan kita melihat ketika kematian itu datang, itu kematian tidak pernah pandang bulu. Dia tidak pernah memilih orang mati itu yang miskin dulu atau yang kaya dulu. Gak pernah. Baik orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh, ya, orang cantik maupun orang jelek, dewasa, orang tua atau anak-anak, semuanya akan mati tanpa mereka sadari, tanpa mereka tahu kapan ya kematian itu datang. Tetapi kenyataan mengatakan bahwa setiap orang itu mempunyai potensi bisa meninggal setiap saat. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, apa yang saudara lakukan di dalam hidup saudara hari ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan? Coba pikirkan. Coba pikirkan. Apakah saudara sudah memberitakan Injil? Atau memberitakan kabar baik? Atau memberitakan kabar keselamatan ini kepada famili saudara, kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara, kepada orang yang saudara kenal? Apakah hari ini saudara telah melayani Tuhan dengan potensi yang telah Tuhan berikan, dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada saudara di dalam kehidupan saudara? Perhatikan, saudara adalah seorang pemenang yang telah dimenangkan melalui Injil keselamatan. Ya. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam keselamatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan bawalah selalu Injil keselamatan ini ya kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila saudara kelola hidup saudara dengan baik, maka saudara akan menjadi seorang yang akan hidup di dalam kemenangan. Saudara akan menjadi seorang yang berjalan di dalam kemenangan. Tetapi sebaliknya, apabila saudara tidak kelola hidup saudara dengan baik, maka saudara akan sulit berjalan dalam kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan. Hidup saudara akan menjadi sia-sia. Amin. Yang kedua, apabila saudara mau mengerti bagaimana saudara bisa berjalan di dalam
kemenangan atau berjalan sebagai seorang pemenang, hal kedua yang saudara harus mengerti dan aplikasikan dalam hidup saudara adalah saudara harus bisa mengelola hati saudara. Kita harus bisa mengelola hati kita. Firman Tuhan di Amsal 4:23 kita buka dan kita lihat bersama. Amsal 4:23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Markus 7 ayat 20 sampai 22. Markus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 22 berkata, "Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Satu lagi ayat Ibrani 10:22. Ibrani 10:22 berkata, "Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Hati kita adalah sumber kehidupan kita. Hari ini bagaimana kondisi hatimu, demikianlah yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Kalau hati saudara bahagia, maka hidup saudara bahagia. Kalau hati saudara sedih, maka hidup saudara tidak bersemangat. Kalau hati saudara berbeban berat, maka hidup saudara tidak ada sukacita. Untuk itu saudaraku sekalian, kita harus bisa mengelola hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus memperhatikan apa yang boleh masuk ke dalam hati kita, apa yang tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan apa yang kita isi di dalam hati kita. Maksudnya apa yang boleh kita isi, apa yang tidak boleh kita isi di dalam hati kita. Saya berikan contoh. Kalau hari ini saudara mengisi hati saudara dengan kepahitan, maka yang terpancar dari kehidupan saudara itu adalah kebencian. Ketika hati saudara pahit, maka yang orang-orang akan lihat dan rasakan dari refleksi hidup saudara itu adalah kebencian. Perkataan saudara itu akan selalu penuh dengan duri, selalu menusuk dan selalu menyakitkan orang. Dan perasaan saudara itu akan tertekan selalu. Dan saudara selalu merasa bahwa saudara adalah korban dari ketidakadilan. Perhatikan, satu orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, maka dia bisa membenci semua orang. Apalagi orang yang sedang dia lihat, wah kok teman saya bisa bahagia, dia akan benci temannya. Atau dia, oh teman saya sukses ya, oh dia akan membenci. Pokoknya dia tidak bisa terima akan orang-orang yang sedang senang, sedang bangga dengan hidup mereka. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang orang kepahitan bisa mengkritik, ya, dia bisa mengatakan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak baik. Sehingga semua yang dia katakan itu seringkali selalu menyakitkan orang banyak. Kata-katanya selalu menusuk orang. Oke, nah contoh yang lain. Ketika hati saudara itu dipenuhi dengan kemarahan atau isinya itu kemarahan, maka yang terpancar dari kehidupan saudara itu adalah sebuah perilaku agresi atau suka menyerang. Setiap tindakan saudara selalu melukai orang lain. Perilaku saudara itu selalu merusak hubungan, ya, hubungan sosial, ya, dengan orang-orang di sekitar Anda.
Ya, kita melihat orang-orang yang hatinya itu isinya kemarahan, ya hidupnya susah akur dengan orang lain. Dia sulit sekali hidup bersama dengan orang. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar dia tidak tahan dengan dia. Karena perilakunya itu suka menyerang orang, perilaku agresi. Selalu dia akan melukai orang tanpa sengaja ataupun sengaja. Okay? Nah, contoh yang ketiga, kalau hati saudara itu isinya kekecewaan, maka orang-orang akan melihat dari saudara sebuah kehidupan yang negatif. Kalau hatimu kecewa, seluruh hatinya itu isinya kecewa, maka hidup saudara pasti dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kita akan melihat satu orang yang hidupnya itu negatif, maka hidupnya itu dipenuhi dengan pemberontakan. Ada ketidakpuasan, bahkan suka membanding-bandingkan. Nah, itu orang yang hidup dalam kekecewaan, yang hatinya itu penuh dengan kekecewaan. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita perlu mengelola hati kita dengan sebaik-baiknya. Saudara harus menyaring, memfilter apa yang boleh dimasukkan, apa yang boleh diisi ke dalam hati kita, apa yang tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang kita isi di dalam kehidupan kita, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita isi di dalam hati kita, maka itu akan mengendalikan kita punya kehidupan. Firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu akan mengalir keluar. Apa yang ada di dalam hidup kita itu akan terrefleksi secara nyata. Okay? Nah, saudara sekalian, perhatikan. Jikalau di dalam hati seseorang itu ada pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan seperti yang dikatakan Markus pasal 7 ayat 20-22 di atas tadi, maka semua yang saya sebutkan tadi itu akan mengalir keluar. Cepat atau lambat itu akan mengalir keluar. Ya, cepat atau lambat, maka semuanya itu akan terlihat dari perilaku kehidupan saudara. Jadi dengan kata lain, apabila di dalam hati saudara ada hal-hal yang jahat, ada hal-hal yang cabul, itu akan mengalir keluar. Kalau di dalam hati saudara ada niat-niat yang tidak benar, maka itu akan direfleksikan keluar. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita harus benar-benar memperhatikan hati kita, ya. Karena hati kita itulah sumber kehidupan kita, sumber dari seluruh hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, kalau saudara mau berjalan di dalam kemenangan, saudara mau hidup sebagai seorang pemenang, maka saudara harus menjaga hati saudara sedemikian rupa. Saudara harus bisa menjaga hati saudara itu bersih. Hati yang telah Tuhan berikan, itu adalah hati yang harus saudara jaga. Tuhan memberikan saudara hati yang penuh kasih. Jaga hati yang penuh kasih itu dengan mengasihi orang-orang. Dengan mengasihi mereka yang tidak bisa dikasihi. Dengan mengasihi mereka yang belum kenal Tuhan. Kalau itu hati yang telah Tuhan berikan, mari hiduplah dengan hati yang penuh kasih. Kalau Tuhan telah memberikan engkau sebuah kerendahan hati, mari hiduplah dengan kerendahan hati, selalu rendah hati. Jangan pernah sombong. Ya, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh. Kalau Tuhan telah memberikan kau hati yang sukacita,
hiduplah dengan hati yang sukacita. Jangan membiarkan kesedihan, jangan membiarkan kekecewaan itu kemudian masuk di dalam hatimu. Kenapa? Karena itu bukan datang dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah hati yang penuh sukacita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau Tuhan telah memberikan kau hati yang bersih, mari hiduplah dengan hati yang bersih. Jangan membiarkan keinginan yang jahat dan kerinduan yang najis masuk ke dalam hati saudara. Jangan saudara membiarkan hal-hal yang tidak benar itu masuk ke dalam hati saudara, yang kemudian akan mengkontaminasi dan menguasai hati saudara, dan akhirnya membuat saudara menjadi seorang yang kalah dan gagal di hadapan Tuhan dan manusia. Karena itu saudaraku sekalian, untuk berjalan dalam kemenangan, saudara perlu mengelola hati saudara, mengatur hati saudara sedemikian rupa. Kita tahu bahwa segala sesuatu bisa masuk ke dalam hati kita, tetapi kita punya hak untuk mengatur apa yang boleh masuk, apa yang tidak boleh masuk. Kita bisa mengizinkan dan memberi izin apa yang boleh, apa yang tidak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari selalu perhatikan hatimu. Jagalah hatimu sedemikian rupa. Kelola hatimu kalau engkau mau berjalan di dalam kemenangan. Tuhan telah memberikan engkau kemenangan. Tapi kalau Anda tidak mengelola hatimu dengan baik, itu apabila Anda tidak menjaga hatimu dan membiarkan hal-hal tidak baik, tidak benar, hal kotor, najis itu masuk di dalam hatimu, maka kemenangan yang telah Tuhan beri, yaitu kemenangan untuk hidup yang benar, itu akan hilang. Ya, itu akan sirna, itu akan hancur, itu akan rusak. Karena itu saudaraku sekalian, jaga hati, kelola hatimu. Amin. Oke, poin terakhir yang harus saudara mengerti, ya, bagaimana saudara bisa berjalan sebagai seorang pemenang. Poin yang ketiga adalah mengelola pikiran kita. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Satu lagi Efesus pasal 4:17. Efesus 4:17. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Mungkin menjadi pertanyaan, apakah ada hubungan menjalani hidup seorang pemenang dengan mengelola pikiran kita? Jawabannya ada, saudaraku. Kalau saudara mau berjalan dalam kemenangan, maka saudara harus bisa mengendalikan pikiran saudara dengan benar. Soalnya pikiran saudara mempunyai kemampuan yang tidak terbatas dan pikiran saudara memiliki kekuatan yang sangat amat besar. Saudaraku sekalian, ya perhatikan, setiap tindakan atau perbuatan kita itu selalu, perhatikan, selalu diawali, selalu dimulai dari pikiran kita. Dengarkan baik-baik. Saya ulangi. Semua atau setiap tindakan atau perbuatan kita selalu mulai dari pikiran kita. Apabila kita tidak memikirkan sesuatu, maka kita tidak melakukan sesuatu. Tetapi jikalau saudara memikirkan sesuatu, maka saudara akan melakukan sesuatu. Jadi kalau saudara memikirkan yang benar, maka saudara akan melakukan yang benar. Tetapi kalau saudara memikirkan yang salah, maka saudara akan melakukan yang salah. Saya berikan contoh. Ketika saudara memikirkan berbohong, maka saudara akan mengatakan kebohongan. Ketika saudara memikirkan menipu, maka saudara akan melakukan penipuan. Ketika saudara memikirkan
soal makan. Maka saudara akan mengambil makanan, lalu saudara akan memakannya, dan lain sebagainya. Apa yang saudara pikirkan, itu yang saudara lakukan. Jadi saudaraku sekalian, penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, ya, sebagai anak Allah, kita mengelola kita punya pikiran dengan sebaik-baiknya. Ya. Hari ini, jati diri saudara adalah seorang pemenang. Kita semua adalah orang-orang yang menang. Kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus. Saat kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Kita adalah orang yang telah beroleh anugerah yang sangat indah dari Allah. Di samping itu saudaraku, Allah juga menempatkan pikirannya yang mulia di dalam diri kita, sehingga kita mengerti akan kekekalan. Dan pikiran yang berada di dalam diri kita, yaitu pikiran yang berasal dari Allah, itu adalah pikiran yang benar dan pikiran yang baik. Pikiran telah dikuduskan dari dosa dan perbuatan cemar. Sehingga hari ini saudaraku sekalian, kita bisa membedakan mana yang dosa, mana yang bukan. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita harus mengerti ya dengan sangat baik ya dalam hal pengelolaan pikiran kita. Pikiran yang saudara miliki, pikiran yang saudara punyai sekarang, itu adalah pikiran yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Oleh sebab itu saudara harus berpikir sebagai anak-anak Allah. Saudara harus berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Jangan berpikir seperti dunia berpikir. Jadi saudaraku sekalian, jaga dan pelihara pikiran saudara sebaik-baik mungkin. Kelola pikiran saudara sebaik mungkin. Kenapa saya berkata demikian? Saudaraku sekalian, kalau kita tidak hati-hati mengelola pikiran kita, maka hal yang paling mudah untuk merasuki pikiran kita, untuk masuk dalam pikiran kita, itu adalah hal-hal dosa. Hal-hal dosa, saudaraku. Dengarkan baik-baik. Setiap perbuatan dosa, ya, atau setiap dosa itu selalu dilakukan, selalu terjadi 2 kali. Okay? Setiap dosa selalu terjadi 2 kali. 1 kali terjadi di dalam pikiran kita. Yang kedua kali terjadi dalam perbuatan atau tindakan kita sebagai realisasi dari pikiran kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan, ketika satu orang dia berbuat dosa, dia telah berdosa terlebih dahulu di dalam pikirannya, lalu dia berdosa dalam perbuatannya. Karena itu hari ini, ya saudara dan saya, kita harus peka sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus peka, yaitu begitu ada pikiran dosa itu datang di dalam kehidupan kita. Begitu pikiran dosa itu timbul di dalam diri kita, maka kita harus dengan cepat membuang dosa tersebut. Kita cepat membuang dan dengan cepat membereskan pikiran tersebut. Jangan kita menunggu. Jangan membiarkan pikiran tersebut tetap ada dan kemudian menghasilkan buah atau tindakan. Saudaraku sekalian, Hawa bisa jatuh ke dalam dosa ya karena dia membiarkan pikiran tentang buah terlarang itu terus-menerus hidup di dalam dirinya. Dan ketika pikiran tentang buah terlarang itu terus-menerus hidup dan terus-menerus hidup, maka pikiran tersebut itu kemudian makin lama, makin bertumbuh, makin besar, dan akhirnya pikiran tersebut menghasilkan buahnya. Pikiran tersebut kemudian menghasilkan keinginan yang begitu besar, yang kemudian membuat Hawa bertindak, mengambil buah itu, memetik buah itu, dan memakan buah tersebut. Jadi saudaraku sekalian, apabila saudara mau berjalan dalam kemenangan,
Maka saudara sama sekali tidak boleh membiarkan pikiran dosa hidup di dalam diri saudara. Sebab apabila keinginan dosa itu hidup di dalam pikiran saudara, atau pikiran dosa itu ada di dalam diri saudara, dan ketika pikiran itu dibuahi, maka akan menghasilkan tindakan dosa. Ingat, kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, salah satunya adalah menang atas dosa. Firman Tuhan berkata, hendaklah dosa itu jangan berkuasa lagi di dalam diri kita. Roma 6:12 Anda baca nanti. Janganlah kita biarkan dosa itu berkuasa di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kelola pikiran Anda hari ini. Kelola pikiran Anda hari ini. Jangan membiarkan benih-benih dosa itu tertanam di dalam pikiran saudara. Jangan beri kesempatan sekecil apapun kepada pikiran saudara untuk memikirkan dosa. Jangan buka celah sekecil apapun yang membiarkan dosa bisa masuk. Saudaraku sekalian, kalau Anda mau menang, kelola pikiran Anda. Mengerti apa yang saudara harus pikirkan setiap hari. Apa yang harus selalu ada di dalam pikiran saudara. Jangan sia-siakan kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin, saudara.